Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Juliana Dewi. Saya Nurul Fitra. Saya Nuka Dwi Fitria. Akan menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Terdapat beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama ada menurut Rifai, yaitu rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua, menurut Nurmansyah, rekrutmen adalah proses mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan jabatan yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan perekrutan. Yang pertama adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang keempat, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya ada metode perekrutan. Yang pertama ada metode rekrutmen tertutup. Metode rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen yang dilakukan dengan mencari calon karyawan dari internal perusahaan. Metode rekrutmen ini dapat dilakukan dengan cara vertikal atau demosi atau secara horizontal atau rotasi. Cara vertikal bisa dilakukan dengan langkah demosi atau penurunan jabatan. Langkah ini sangat jarang dilakukan oleh perusahaan, terkecuali karyawan tersebut sudah benar-benar tidak mampu mengerjakan beban tugas yang diberikan ataupun sudah melanggar peraturan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya penurunan jabatan. Selanjutnya ada cara horizontal. Cara horizontal bisa dilakukan perusahaan dengan langkah rotasi, yaitu perpindahan jabatan dengan level yang sama. Metode rekrutmen terbuka. Metode rekrutmen terbuka adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan eksternal. Sumber rekrutmen eksternal perusahaan antara lain yaitu iklan lowongan pekerjaan, rekomendasi internal perusahaan, lembaga pemerintahan, perusahaan penyedia jasa rekrutmen karyawan, lembaga pendidikan. Proses rekrutmen karyawan yaitu antara lain identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan, publikasikan lowongan kerjaan, review lamaran yang sudah masuk, wawancara kandidat berkompeten, pilih kandidat karyawan yang paling berkualitas, negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja, menyambut karyawan baru. Seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Tujuan seleksi karyawan. Seleksi karyawan bertujuan untuk mendapatkan dan mencocokkan secara benar dengan pekerjaan untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum dalam job description. Kualifikasi dalam seleksi karyawan menurut Hasibuan tahun 2011. Terdapat banyak hal yang menjadi dasar kualifikasi dalam proses seleksi karyawan, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Selanjutnya ada langkah-langkah seleksi karyawan. Menurut Danang tahun 2012, tahapan atau langkah-langkah dalam proses seleksi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pendahuluan, tes-tes penerimaan. Tes-tes penerimaan diantaranya ada tes psikologis, yang kedua ada tes pengetahuan, yang ketiga ada tes performa. Selanjutnya ada wawancara seleksi, pemeriksaan referensi-referensi, evaluasi medis atau tes kesehatan, wawancara oleh penyelia, yang terakhir ada keputusan penerimaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.